Pemirsa, Barreskrim Polri hari ini mengungkap beras oplosan yang ditemui oleh tim gabungan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan jurnalis NTV Sela Rizky dan juru kamera Andriansyah dari Barreskrim Polri. Selamat siang, Sela. Siang. Ya, apa informasi terbaru yang diungkapkan oleh penyidik terkait dengan beras oplosan? Ya, baik Irsal, saya bersama dengan kameramen Ihsan Priyansyah bahwa hari ini dari pihak Barreskrim Polri kembali menetapkan tersangka baru dari kasus beras yang tidak sesuai standar mutu begitu. Ada 3 orang tersangka yang telah ditetapkan dari PT PIM, yang mana ini adalah S selaku dari Presiden Direktur PT PIM, kemudian juga AI selaku Kepala Pabrik dan juga DO Kepala Quality Control PT PIM ini diduga melakukan produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Dan PT PIM ini ternyata memproduksi 4 merek beras, yakni Sania, Fortune, Sophia, dan juga Sip. Dari pemeriksaan 24 orang yang telah diperiksa, polisi akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Selanjutnya juga polisi telah melakukan penggeledahan dan penyitaan beras-beras tersebut di gudang PT PIM yang mana ini letaknya berada di Serang, Banten. Dan dari hasil temuan tersebut, polisi juga menyampaikan kepada PT PIM terkait dengan beras-beras yang tidak sesuai standar mutu. Namun ternyata dari hasil penyelidikan juga bahwa dari Presiden Direktur PT PIM ini tidak memberikan arahan khusus terkait temuan yang ditemukan oleh tim Satgas Pangan Polri. Dan juga pihak PT PIM, jajaran direksinya ini hanya menyampaikan secara lisan saja kepada manajer faktori. Dan setelah itu faktanya tidak ditemukan upaya untuk melakukan perbaikan hingga saat ini, dan akhirnya Polri menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Fakta lain yang ditemukan dari Barreskrim Polri ini bahwanya ada dokumen instruksi kerja atau SOP, kemudian juga tes analisis QC dan proses produksi beras. Dari dokumen-dokumen tersebut memang seharusnya petugas QC ini memiliki sertifikasi untuk memproduksi beras dan mengecek mutu dari beras tersebut. Namun ternyata dari 22 orang petugas QC hanya 1 orang saja yang memiliki sertifikasi. Temuan dan fakta lain dari tim Barreskrim Polri ini ternyata memang seharusnya quality control dari beras ini dilakukan setiap 1-2 jam sekali setiap harinya. Namun faktanya ditemukan di lapangan mereka hanya seharusnya dicek setiap 2 jam begitu setiap hari, namun ternyata di lapangan setiap harinya mereka hanya melakukan pengecekan 1-2 kali saja. Dan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditetapkan 3 orang tersangka tersebut dengan melakukan modus operandi mencampur beras medium dan juga beras premium. Dan dari hasil barang buktinya yang dibawa oleh Barreskrim Polri ini ada 13.740 karung dan juga 58,9 ton beras patah, beras patah, yang mana ini terbagi juga dari patahan beras yang besar, kemudian juga patahan beras yang kecil. Selanjutnya Polri juga menyita sejumlah dokumen legalitas, dan dari sini memang Polri belum sudah menetapkan tersangka namun belum melakukan penahanan, dan Polri meminta ketiga tersangka tersebut untuk kooperatif menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Dari kasus ini ada 2 pasal Irsal yang ditetapkan oleh Polri, yakni pasal tindak pidana perlindungan konsumen yang mana dengan ancamannya 5 tahun penjara dan dendanya ini sebesar 2 miliar rupiah, dan juga pasal yang kedua yakni tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Kira-kira seperti itu, Irsal. Baik, apa kemudian yang akan dilakukan oleh tim gabungan terkait hal ini ke depan, Sela? Ya, yang akan dilakukan tim gabungan terkait dengan hal ini juga memproses pemeriksaan terhadap 3 tersangka tersebut,
selanjutnya juga meminta bantuan dari PPATK untuk melihat transaksi keuangan dari PT PIN. Irfan. Baik, terima kasih Sela Rizky melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait kasus beras oplosan ini. Selamat kembali bertugas.